Halo sobat santai dimanapun anda berada. Yang lagi dutai duduk santai di rumah, yuk kita pantengin channel ini. Channel yang membahas alur cerita film. Di sini saya akan bercerita tentang film yang bergenre drama fantasi yang berjudul The Golden Age. Film ini bercerita tentang seorang pekerja rumah gadai yang bernama Zhuang Rui yang dibintangi oleh Zhang Yiqing. Dia mendapatkan kekuatan pada matanya yang dapat melihat tembus pandang akibat kecelakaan. Bagaimana alur ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan pemeran utama dalam film ini, yaitu Zhuang Rui yang sedang berusaha menggagalkan perampokan yang terjadi di sebuah rumah gadai, atau bisa dibilang tempat barang antik atau kuno. Kita disuguhkan pertarungan yang epik. Satu orang melawan 3 perampok bersenjata. Kita diperlihatkan kemahiran pemeran utama dalam film ini dalam bertarung melawan perampok dan mengalahkan dengan tangan kosong. Dia dapat menang tanpa terluka sedikit pun. Tetapi ini hanya potongan dari episode pertama yang akan kita bahas di sini. Diceritakan di mana Zhuang Rui yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, dan pada saat berfoto, temannya mengirimkan gambar ke handphonenya. Saat ingin melihat handphonenya, dia menyadari bahwa handphonenya sudah tertinggal di tempat pekerjaannya, yaitu di rumah gadai. Setelah pulang, dia mengambil handphonenya yang tertinggal di tempat kerjanya. Sekilas ia melihat handphonenya sambil duduk di bawah meja. Pada saat yang bersamaan akan terjadi perampokan bersenjata yang akan dilakukan di tempatnya. Saat ia menyadari bahwa ada perampok masuk, lalu ia pun berpikir untuk melawan ketiga perampok itu dengan bertarung. Scene ini sama dengan yang diperlihatkan di awal tadi. Saat ia sudah membayangkan gerakan apa saja yang akan dilakukan dengan melumpuhkan perampok itu dengan tangan kosong. Tetapi saat ia akan melancarkan aksinya, ternyata hasil tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Disebabkan ia terjatuh saat kakinya tersangkut meja sebelum melawan mereka. Dan alhasil ia pun ingin kabur. Dengan kepanikan dari perampok tersebut, Zhuang Rui pun ditembaki oleh 2 orang perampok. Pada saat perampok itu coba menembakinya, barang-barang di sekitar Zhuang Rui pun ikut tertembak. Dari salah satu barang tersebut ada giok berharga yang juga ikut tertembak. Salah satu tembakannya mengenai giok berbentuk mata, dan giok itu pun hancur. Saat giok itu hancur, salah satu serpihannya terpental ke arah mata Zhuang Rui dan menyayat matanya. Seketika itu Zhuang Rui pun pingsan. Setelah menyadari telah membuat gaduh dan menyangka telah membunuh seseorang, mereka pun segera pergi. Takut polisi datang dan menangkap mereka. Lalu scene pun berpindah di rumah sakit dengan memperlihatkan Zhuang Rui yang baru bangun dari pingsannya. Merasa ingin ke toilet, ia pun berjalan keluar dan menuju ke toilet. Orang di sekitarnya merasa aneh saat melihat Zhuang Rui berjalan dengan baik pada saat matanya diperban. Ketika Zhuang Rui berada di toilet, ia sangat kaget saat melihat ternyata matanya dalam keadaan diperban. Saat Zhuang Rui bingung, ia dapat melihat dengan baik. Saat itulah kita diperlihatkan kekuatan matanya bekerja. Ia langsung dapat melihat dari pantulan kaca di depan cermin yang berada di toilet laki-laki, menembus kayu pintu yang ada di dalam toilet, menembus celah-celah keramik, juga menembus tembok pembatas antara toilet laki-laki dan perempuan, sehingga Zhuang Rui bisa melihat yang ada di toilet wanita. Pandangannya pun terus menembus sampai menembus pakaian suster yang ada di toilet, sehingga ia dapat melihat kalung yang dikenakan suster tersebut. Saat kembali
ke kamarnya. Ketika dokter memeriksa keadaan matanya, kekuatannya pun aktif kembali dan ia bisa melihat wajah dokter yang berada di balik masker. Karena penasaran apakah sama dengan penglihatannya, Zhuang Rui pun beralasan agar dokter mau membuka maskernya. Ternyata yang dilihatnya sama dengan wajah dokter yang sebenarnya. Mata yang sudah diperiksa dokter ternyata tidak berdampak buruk. Tetapi Zhuang Rui merasa matanya ada keanehan. Pada saat setelah itu, kita diperkenalkan dengan polisi kriminal Miao Feifei. Kita sebut saja Feifei, yang bertugas menangani kasus perampokan yang terjadi di rumah gadai. Feifei datang ke rumah sakit untuk menginterogasi Zhuang Rui. Saat Zhuang Rui menerima apel yang diberikan oleh Feifei, saat itu Zhuang Rui sedikit bisa mengendalikan kekuatannya dengan melihat ke dalam apel yang ternyata apel itu sudah rusak atau busuk dalamnya. Feifei melontarkan beberapa pertanyaan kepada Zhuang Rui. Terlihat Feifei mencurigai Zhuang Rui terlibat dalam perampokan yang terjadi atau bisa disebut komplotan dari perampok malam itu. Zhuang Rui pun diinterogasi dengan berbagai macam pertanyaan yang menyudutkan Zhuang Rui untuk mengakui bahwa Zhuang Rui terlibat aksi perampokan tersebut. Scene berpindah di kantor kepolisian. Feifei masih mencari motif terjadinya perampokan. Apakah ada hubungannya dengan perampokan akhir-akhir ini? Dengan perdebatan dengan atasannya, Feifei pun masih tetap ditugaskan untuk menangani kasus ini. Lalu scene berpindah pada komplotan perampok yang merampok tempat kerja Zhuang Rui. Ternyata mereka diperintahkan untuk mengambil giok yang berbentuk mata yang hancur saat perampokan. Mereka harusnya mencuri, ternyata malah membuat barang itu hancur, membuat bos mereka marah-marah. Singkat cerita, Zhuang Rui berada di kedai tempatnya bekerja dan dia diminta untuk mengundurkan diri oleh pemilik rumah gadai. Di sini kita dikenalkan dengan Paman D yang ahli dalam bidang barang-barang sejarah atau barang-barang kuno. Paman D merupakan orang yang mempercayai Zhuang Rui. Di sini diceritakan bahwa Zhuang Rui bekerja di rumah gadai itu adalah rekomendasi dari Paman D. Oleh karena itu, pemilik rumah gadai tidak ingin memecat Zhuang Rui karena menghargai Paman D sebagai orang yang dipandang di semua rumah gadai, sehingga Zhuang Rui pun diminta untuk mengundurkan diri. Pada saat itu, kekuatan Zhuang Rui pun muncul lagi. Rui melihat sepatu dari Paman De. Ada noda yang terlihat pada saat Paman De memperbaiki barang sejarah. Di sini kita bisa mengetahui lagi kekuatan yang dimiliki mata Zhuang Rui, yaitu bisa melihat asal mula suatu benda dan bisa melihat di masa lalu. Kita bisa mengkategorikan kekuatan melihat masa lalu suatu benda. Pada scene selanjutnya kita diperlihatkan dengan teman sekamar dari Zhuang Rui dengan karakter yang bodoh, sok tahu, dan banyak bicara. Di sini diceritakan bahwa dia sudah tertipu dengan barang palsu yang dia dapat. Setelah dilihat dengan matanya yang sudah bisa dikontrol oleh Zhuang Rui dapat melihat pada saat pembuatan barang tersebut menggunakan alat yang modern. Dengan kata lain, barang tersebut bukanlah barang peninggalan sejarah, tetapi barang buatan modern yang menyerupai barang sejarah. Jadi di sini Zhuang Rui bisa menggunakan serta mengontrol kekuatan matanya. Dibuktikan dari melihat sekitar dengan memperlihatkan sketsa tembus pandang ruang kamarnya. Episode pertama ini ditutup dengan memperlihatkan sebagian kekuatan yang dapat dilakukan oleh mata dari Zhuang Rui.
Sampai di sini episode pertama dari film The Golden Age. Terus dukung channel ini, jangan lupa ikuti terus alur ceritanya. Subscribe channel ini untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya. Terima kasih.